Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Elia, NPM 21753047 dari Program Studi Manajemen Informatika semester 5 kelas B. Jadi, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari keamanan sistem informasi dengan tema cyber security. Nah, di sini terdapat pengertian dari cyber security sendiri, yaitu praktik dan upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data dari akses pengguna ataupun perubahan yang tidak sah atau tidak diinginkan. Nah, tujuan dari keamanan cyber sendiri adalah untuk memastikan bahwa informasi sensitif dan aset digital lainnya tetap aman dan terlindungi dari ancaman, serangan, ataupun resiko keamanan yang dapat mengancam keamanan dan integritasnya. Nah, pada cyber security sendiri, data yang sering terkena cyber yaitu ada data pribadi dan data organisasi. Di mana data pribadi di sini dijelaskan dalam konteks keamanan cyber security mengacu pada informasi yang dapat mengidentifikasi atau terkait dengan individu tertentu. Nah, ini termasuk berbagai jenis informasi sensitif yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menghubungi atau membedakan seseorang dari orang lain. Contoh dari data pribadi ini ada nama dan alamat. Nah, informasi dasar seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, alamat email, ataupun nomor telepon. Kemudian ada informasi keuangan, termasuk nomor kartu kredit, nomor rekening bank, dan informasi transaksi keuangan lainnya. Kemudian ada informasi medis, kemudian ada juga nomor identifikasi seperti nomor KTP, nomor SIM, dan nomor paspor. Kemudian ada data lokasi seperti informasi tentang lokasi fisik atau geografi seseorang itu sendiri. Kemudian ada informasi sosial media. Di sini ada profil dan aktivitas di platform media sosial, termasuk foto, status, dan kontak. Kemudian ada riwayat pendidikan dan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada data organisasi, di mana data organisasi ini merujuk pada informasi yang dimiliki, dikelola, dan digunakan oleh suatu organisasi atau entitas. Nah, ini termasuk informasi terkait bisnis seperti rencana strategis, laporan keuangan, rahasia dagang, informasi karyawan, dan lain-lain. Nah, keamanan data organisasi sangat penting untuk melindungi kepentingan dan operasi organisasi tersebut. Selanjutnya, jenis serangan yang terjadi pada data pribadi maupun data organisasi adalah jenis serangan phishing, yaitu dengan cara kerja serangan ini yaitu penyerang mengirimkan email, pesan teks, ataupun pesan instan palsu kepada korban yang menyerupai lembaga atau organisasi terpercaya. Nah, tujuan dari pesan ini adalah untuk memancing korban untuk mengungkapkan informasi pribadi seperti kata sandi ataupun informasi kartu kredit. Kemudian ada jenis serangan spyware ataupun malware. Cara kerja dari jenis serangan ini adalah penyerang menginstal perangkat lunak berbahaya di sistem korban tanpa sepengetahuan mereka. Nah, perangkat lunak ini dapat mengumpulkan informasi pribadi atau memantau aktivitas pengguna. Kemudian ada jenis serangan yaitu serangan ransomware. Cara kerja dari serangan ini sendiri adalah penyerang mengirimkan atau menyelamatkan perangkat lunak berbahaya ke sistem korban, yang kemudian mengenkripsi data atau perangkat. Kemudian mereka meminta tebusan dari korban tersebut untuk memberikan kunci deskripsi. Nah, mitigasi serangan cyber ataupun cara untuk melindungi resiko dari serangan cyber itu sendiri. Di sini saya akan jelaskan ada 4, yaitu yang
pertama ada penggunaan firewall, kemudian ada pembaruan dan pemeliharaan sistem, yang ketiga ada enkripsi data, yang keempat ada penggunaan kata sandi yang kuat. Nah, yang pertama di sini saya akan bahas tentang penggunaan firewall. Penggunaan firewall sendiri yaitu menggunakan firewall untuk memantau atau mengontrol lalu lintas jaringan antara jaringan internal dan eksternal. Nah, firewall ini dapat membantu mencegah akses yang tidak sah ke dalam sistem dan data. Kemudian yang kedua ada pembaruan dan pemeliharaan sistem. Dengan mengamankan sistem dan perangkat lunak dengan memastikan bahwa semua pembaruan terbaru telah diinstal. Nah, ini membantu memperbaiki kelemahan keamanan yang dikenal. Kemudian ada yang ketiga yaitu enkripsi data, di mana menggunakan enkripsi untuk melindungi data selama penyimpanan, pengiriman, dan pemrosesan. Hal ini juga memastikan bahwa bahkan jika data itu dicuri, maka itu tidak akan dapat digunakan ataupun dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian yang keempat ada penggunaan kata sandi yang kuat. Nah, di sini kita memastikan bahwa semua akun dari sistem yang dilindungi dengan menggunakan kata sandi yang kuat ataupun kompleks. Nah, di sini kita bisa menghindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak ataupun yang sudah umum. Nah, di sini ada pentingnya keamanan dari cyber sendiri. Keamanan cyber sangat penting karena semakin banyak aspek kehidupan kita yang terhubung dengan teknologi dan internet. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa keamanan cyber sangat penting. Yang pertama ada perlindungan data pribadi, di mana semua orang memiliki data pribadi yang sensitif seperti informasi keuangan, informasi medis, dan informasi pribadi lainnya. Nah, jika data ini jatuh ke tangan yang salah, maka dapat menyebabkan pencurian identitas maupun penipuan. Kemudian ada keamanan finansial. Banyak orang menggunakan internet untuk melakukan transaksi keuangan, termasuk pembelian online dan perbankan. Nah, jika informasi finansial ini tidak aman, maka kita dapat menjadi korban penipuan ataupun pencurian uang. Nah, yang ketiga ada keamanan bisnis. Keamanan bisnis ini banyak organisasi menyimpan data penting termasuk informasi pelanggan, rencana bisnis, dan rahasia industri. Serangan cyber yang berhasil dapat menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar dan bahkan dapat mengancam kelangsungan bisnis. Kemudian yang keempat ada keamanan nasional. Nah, keamanan nasional ini di tingkat negara, serangan cyber dapat berdampak besar terhadap infrastruktur kritis termasuk sistem energi, transportasi, dan komunikasi. Serangan cyber juga dapat digunakan sebagai alat konflik militer ataupun politik antar negara. Kemudian ada yang kelima adalah integritas dan kredibilitas informasi. Integritas dan kredibilitas informasi, dengan begitu banyaknya informasi yang tersedia secara online, keamanan juga penting untuk memastikan bahwa informasi yang kita konsumsi adalah terpercaya dan tidak diubah ataupun dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, di sini terdapat kesimpulan dari pentingnya keamanan cyber adalah dengan melindungi informasi sensitif, data pribadi, dan infrastruktur teknologi dari ancaman dan serangan cyber merupakan suatu keharusan ataupun kewajiban bagi setiap individu. Nah, keamanan cyber ini menjadi kunci untuk memastikan keamanan individu, organisasi, ataupun masyarakat secara keseluruhan dalam era digital seperti ini. Kemudian selain itu, kesadaran dan pendidikan keamanan cyber juga menjadi kunci dalam meminimalkan resiko serangan, di mana semua orang dari individu hingga organisasi perlu berperan aktif dalam melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dari ancaman cyber. Dengan mengambil langkah-langkah yang proaktif ataupun baik, kita dapat membangun lingkungan digital yang lebih aman dan terpercaya untuk kepentingan semua orang.
Nah, baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.